Selamat malam. Shalom, 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 dan shalom. Apa kabar hari ini? Saudaraku dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam program Doa Sehati Gereja Peterin Jasa Penuh Purwokerto. Disiarkan langsung dari kota Kripik, kota Mendoan, Purwokerto, Jawa Tengah. Masih bersama dengan kami, Vivi Robi Harjo dan Pendeta Nono Robi Harjo. Sekali lagi, salam sampai kita boleh berjumpa lagi hari ini. Semua karena anugerah serta kemurahan Tuhan. Senang sukacita selalu hari ini, saudara. Apapun yang dihadapi hari ini, saya yakin Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu ada di sisi kita sepanjang hari ini. Susah dan senang, baik di musim hujan, musim panas, baik di gunung maupun di lembah, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Dan saya masih akan terus menunggu kehadiran saudara-saudara kita yang lainnya untuk bergabung dengan kami malam hari ini dalam program Doa Sehati. Berdoa bersama, menaikkan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan belajar bersama akan firman Tuhan, ketetapannya, kebenarannya bersama dengan hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa jika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di situ di tengah-tengah umat-Nya. Saya percaya, sekalipun kita dibatasi oleh jarak, dibatasi juga oleh waktu, ya, yang ada di sebelah timur Indonesia sudah ada WITA waktu Indonesia Tengah, dan terpisahkan juga oleh kesempatan. Saya mau berkata, sekalipun kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, tetapi jika 2-3 orang percaya berkumpul di dalam nama Tuhan, saya percaya malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir ada di antara kita. Tuhan hadir untuk menjamah dan melawat kita, bekerja, mengolah setiap hati kita melalui Roh Kudusnya malam hari yang akan berbicara kepada kita pribadi selepas pribadi di sepanjang ibadah Doa Sehati malam hari. Saya berdoa bahwa program Doa Sehati ini dapat menjadi berkat buat saudara-saudaraku sekalian yang mengikutinya secara live streaming maupun melalui channel YouTube kami di channel GPIS Purwokerto. Dan saya percaya, saya terus berdoa agar program-program GPIS Purwokerto termasuk Doa Sehati ini dapat menjangkau lebih luas lagi dan lebih berdampak lagi, menjangkau lebih banyak orang lagi, menjangkau lebih banyak pulau-pulau lagi di Indonesia, di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri. Amin, puji Tuhan. Manusia punya keterbatasan, tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak terbatas kuasanya. Tuhan sanggup mengadakan jauh melampaui kemampuan dan kekuatan kita, saudaraku. Asalkan yang penting adalah kita taat melakukan pekerjaan Tuhan, kita taat melakukan kehendaknya, kita tetap taat dalam panggilan Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya untuk memakai setiap apa yang kita lakukan untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Terus berdoa buat kami ya, supaya program ini semakin luas, memberkati orang banyak. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, selamat malam yang sudah bergabung. Ada Ibu Yuli Nurhayati dari kota Purwokerto. Selamat malam Bu Yuli. Dan saya menyapa lagi untuk saudara saya yang ada di kota Solo, Ibu Anggra ini Teja. Selamat malam Bu Anggra. Selamat malam Ojos. Apa kabar? Kamu hebat luar biasa Ojos. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana? Sudahkah kita siap untuk menyembah Tuhan? Mari bersama-sama dengan kita. Biarlah kasih rahmat-Nya dan anugerah-Nya menaungi kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan.
Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari sama-sama ke pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing hidup kami di tangan-Mu Tuhan.
Tidak ada perkara yang sulit di dalam Engkau. Tidak ada perkara yang gagal di dalam Engkau. Yang ada adalah karena kami tidak taat akan Engkau, dan kami memilih dengan jalan kami sendiri. Makanya kami mengalami kegagalan. Tuhan, mari jagai kami, menjaga langkah kami, supaya langkah ini tidak belok ke kanan ataupun kiri. Kami membutuhkan perkataan-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun ulang hidup kami, Tuhan, untuk menata ulang hati kami, supaya hati ini diubahkan menjadi semakin mengasihi Tuhan, menjadi semakin menghargai firman-Mu, semakin menghargai ketetapan-Mu. Berbicara Engkau ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami, membawa taburan benih firman-Mu untuk kami terima dengan sukacita, dengan lembut hati, dan kami diberkati dengan segenap dan setiap perkataan-Mu, dan kami siap hidup dalam kebenaran-Mu. Kami siap hidup menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami boleh berada. Berkati setiap yang sudah mengikuti dan sedang mengikuti live streaming malam hari ini. Ada Ibu Yuli Nurhayati, ada Ibu Anggra, ada Pak Victor, juga ada Ibu Wiwin di Hong Kong. Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami yang hadir malam hari ini, kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan amin. Shalom. Selamat malam Tante Lasri di Kota Bandung. Tuhan memberkati. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam. Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Selamat malam Bu Tante Lastri yang ada di Bandung. Selamat malam Pak Victor yang ada di Kota Mendoan. Juga Bu Yuli yang ada di Purwokerto. Di Kedung Malang. Ya, selamat malam untuk Bu Anggra dan keluarga yang ada di Solo, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baiklah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari Purwokerto, Perintis Kemerdekaan 80, kami berdoa untuk saudaraku semua. Kiranya berkat kemurahan Tuhan melingkupi saudara, kesehatan terjadi atas hidup saudara, pertolongan demi pertolongan Tuhan menjadi bagian saudara, dan kemurahan Tuhan demi kemurahan tiap-tiap hari saudara nikmati dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara bincang-bincang, sharingkan firman Tuhan, yaitu kapan waktunya kita bergantung ya kepada manusia. Kapan kita tahu bahwa kita sedang bergantung kepada Tuhan. Jadi, kepada siapakah Anda bergantung? Nah, ketika saudara mengalami kesusahan ya, kapan kita bergantung kepada manusia? Kapan kita bergantung kepada Tuhan? Bagaimana kita mengetahui hal ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Bagaimana saudara tahu ya kapan waktu saudara sedang bergantung kepada Tuhan dan kapan waktu saudara sedang bergantung kepada manusia? Ya. Sementara firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, kalau kita merenungkan kehidupan kita, ya, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita itu sedang kepedean. Ya, kita itu sedang percaya pada diri sendiri, kemampuan diri sendiri, keahlian diri sendiri, kepintaran diri sendiri, kecanggihan diri sendiri, kekuatan diri sendiri.
Ya, ketika kita mengandalkan diri sendiri, maka kita meninggalkan Tuhan. Ya. Bukan berarti ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak memakai kekuatan kita. Ya. Tapi bagaimana kita menyandarkan kehidupan kita pada Allah semata. Ya kan? Ya. Dalam Filipi 4 ayat 19, ya, terjemahan firman Allah yang hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara, karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Jadi penyandaran kehidupan kita itu di dalam Tuhan Yesus. Ya. Bahwa Tuhan memberkati kita di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan. Ya. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara, karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Pengorbanan Tuhan yang terjadi diberikan untuk saudara dan saya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini coba kita renungkan. Coba saudara renungkan, ya. Kepada siapakah saudara bergantung hari-hari ini? Ya kan? Kepada Tuhankah atau kepada manusiakah? Ya. Kalau kita mencuplik ya, ke Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Nah, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar. Ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika di sini mulai mengandalkan manusia, ya, berarti di situ hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Berarti kekuatannya ikut serta, saudaraku. Bukan hanya mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, kekayaannya sendiri, pekerjaannya, jabatannya, uangnya. Ya, karena semua berkat kemurahan Tuhan, saudaraku. Ya, shalom KPS Pintu Iman. Puji Tuhan. Ya, saya akan membacakan saudara, ya, di versi mudah dibaca. Yeremia pasal 17. Percaya pada manusia dan percaya pada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang hanya mengandalkan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain demi kekuatan. Itu terjadi karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka seperti semak di padang gurun yang tidak ada penghuninya. Tanaman ada di tanah yang panas dan kering, di tanah yang tidak subur. Semak itu tidak tahu tentang yang baik yang dapat diberikan Allah. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercayai. Tuhan dapat dipercayai. Ya, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan, karena Tuhan dapat dipercayai. Yang menjadi persoalan adalah apakah saudara dan saya percaya pada Tuhan, ya? Apakah saudara mempercayakan diri saudara kepada Tuhan, atau saudara hanya mengandalkan kekuatan saudara, kekuatan koneksi, kekuatan jabatan, kekuatan harta, kekuatan kepintaran, ya, untuk membuat kehidupan saudara aman dan nyaman? Apakah benar-benar demikian? Mengapa masih banyak orang khawatir, stres, sehingga dalam hidupnya mengalami yang namanya, ya, sakit penyakit yang ditimbulkan karena pikiran kacau balau? Ya,
Pikiran yang kacau menimbulkan asam lambung naik, ya, menimbulkan sakit mah, ya, menimbulkan sakit perut, mulas, ya, dan macam-macam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan ketika memikirkan satu pekerjaannya yang terlalu berat bisa mengalami yang namanya stres, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali pertanyaannya, kepada siapakah saudara bergantung? Bergantung kepada Allah atau bergantung kepada manusia? Ya. Hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara memikirkan sebenarnya posisi kita sedang ada di mana. Ya, sebenarnya posisi saudara sedang ada di mana, ya. Bagaimana saudara tahu kapan waktu Anda, ya, saudara bergantung kepada orang daripada Tuhan? Bagaimana saudara tahu? Ya. Contoh, saudaraku, ini ada kasus, pernahkah saudara mendengar sebuah cerita, sebuah kasus bahwa ada orang yang meminjam uang atau mau meminta hutang, atau orang yang mau berhutang, ketika tidak diberikan pinjaman, tidak diberikan hutangan, dia marah-marah. Pernahkah saudara mendengar cerita itu? Atau kita sendiri yang mengalami hal yang sama ketika kita sedang butuh, ketika kita sedang susah, kita mau meminta bantuan pinjaman hutang kepada orang lain, teman kita tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pinjaman, ya, kita marah, emosi, tersinggung, bahkan mengungkit-ungkit masa lalu bahwa dulu dia pernah saya kasih pinjam, dulu dia pernah saya kasih tolong, ya. Kasus yang kedua, ya, ketika saudara merasa kesal, ya, dengan atasan karena tidak mendapatkan kenaikan gaji. Sudah bekerja bertahun-tahun lebih daripada 10 tahun, gajinya gak naik-naik, kalau naik pun hanya sepetil. Tahu sepetil? Hanya sedikit, ya kan? Kata orang, kenaikan gaji sekitar 100-200 ribu, ya, tidak signifikan dengan kenaikan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, merasa kesal dengan pimpinan, merasa kesal dengan bos, merasa kesal dengan perusahaan, tapi tidak punya nyali untuk meninggalkan perusahaannya, untuk meninggalkan bosnya. Harusnya sudah kesal, sudah marah dengan bosnya, dia berani meninggalkan perusahaan itu, tapi tetap bekerja di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ketika orang melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, sesungguhnya ia berada pada posisi ia sedang mengandalkan manusia, mengandalkan koneksi, mengandalkan balas budi, mengandalkan teman baik, sahabat karib, saudara, bos, majikan untuk memberikan pertolongan. Kalau tidak diberikan pertolongan, seringkali orang merasa marah, kesal, tersinggung, merasa tidak dimanusiakan. Sudah bekerja bertahun-tahun, cuma minta tolong sekali ini saja tidak ditolong. Padahal juga hutang itu dibayar. Sudah mulai songongnya keluar, saudara. Nah, kapan kita sedang bergantung kepada manusia, kepada orang lain? Kita sedang meninggalkan Tuhan. Harusnya kita lari kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan. Bagaimana? Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk mengatasi kebuntuan, kesulitan, kesusahan ini? Justru kebanyakan orang lari kepada orang yang dianggap bisa membantu dia. Ya, ketika dalam kesusahan, kesulitan, kita langsung fokusnya kepada siapa yang dapat menolong aku,
maka kita sedang meninggalkan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saudara sedang berada di pintu yang salah saat menunggu berkat Anda, berkat saudara. Itu menyakitkan, tetapi saudara harus memahami ini. Tuhan akan menggunakan manusia sebagai alat untuk memberkati hidupmu. Karena hanya Dia, Tuhan, yang harus selalu menjadi sumber dari semua berkat saudara. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan, susah payah tidak menambahi engkau kaya menjadi orang kaya, tapi karena berkat Tuhanlah engkau menjadi orang yang memiliki kekayaan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dikatakan. Artinya, nikmatilah hidupmu, pekerjaanmu hari ini, karena yang memberikan pertumbuhan dalam usahamu itu adalah Tuhan. Siapa yang dapat melihat proses pertumbuhan seorang yang sedang menabur benih? Benih itu yang dari biji kemudian menjadi bibit sebuah tanaman. Proses berkembangnya itu apakah kita mengamati dan tahu dengan persis? Bukankah itu yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan? Firman Tuhan katakan, taburkanlah benihmu itu pagi-pagi benar. Karena engkau tidak akan tahu bagaimana proses benih itu bisa bertumbuh. Kalau mungkin saudara ada melakukan penelitian di sebuah laboratorium, saudara mengamati 24 jam, saudara akan tahu di situ. Tapi tidak semua orang punya kapasitas yang sama dan punya alat yang sama untuk mengamati 24 jam. Nah, itu benih tanaman. Bagaimana benih pekerjaanmu bisa kamu ketahui pekerjaanmu itu bertumbuh dan menghasilkan atau tidak? Bahkan menurut perhitungan matematika secara saintifik, ya, secara statistik, secara hitung-hitungan matematika, ya, di atas kertas apa yang kau kerjakan, ya, seringkali kita anggap, oh ini persiapan sudah sempurna, maksimal, tapi faktanya gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, istri saya tiap hari bangun jam 3, jam 4 untuk bikin dagangan, dijual, dititipkan di sebuah kantin di sekolahan. Tidak banyak, paling 10 porsi dagangannya. Tahukah saudara bahwa 10 porsi itu tidak selalu laku semua? Ya. Kadang laku cuma 5, kadang laku cuma 4, kadang laku 8. Ya. Yang sering pasti ada sisanya. Ya, bisa sisa 1, bisa sisa 2. Selebihnya kalau sisa, kita berikan kepada orang lain yang mau dan membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dagangan yang 10 porsi yang laku 8, 2 ditabur lagi. Apakah ada untungnya secara matematika? Tidak ada. Capek iya, ngantuk iya, ya. Tapi ketika kita, istri saya melakukan dengan setia, Tuhan punya cara untuk memberkati hidupnya. Jerih lelahnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mendengar cerita dari Bu Yuli, ya, katanya ada orang nitip 4 porsi nasi kuning utuh, 4 satu hari masih utuh, 4 porsi, 4 bungkus nasi kuning tidak laku. Ya Bu Yulia, katanya informasinya begitu. Hanya 4 porsi saja, satu hari nggak habis, setengah hari nggak habis, bahkan nggak laku, saudaraku. Terus mau dibilang
sudah usaha. Keluar tenaga, keluar modal, keluar waktu. Ya, kesaksian Bu Yuli, betul. Hanya 4 nasi kuning bungkus, harganya pun tidak mahal, tapi nggak laku. Nah, terus untuk kebutuhan kehidupannya satu hari itu bagaimana? Nah, itu kesaksian hari ini. Nggak tahu kesaksian hari kemarin, kemarinnya lagi. Nah, kalau bergantung kepada manusia, bergantung kepada apa yang menjadi dagangan kita, maka kita akan mengeluh, menggerutu, aduh bagaimana ini nggak laku, rugi dong. Keluhan-keluhan akan terjadi. Tapi kalau tetap mau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk memenuhi kebutuhannya walaupun dagangannya nggak laku. Kepada siapa? Saudara hari ini bergantung? Kepada manusiakah atau kepada Tuhan? Check and recheck hati dan pikiran saudara. Pikirkan firman Tuhan ini, ya. Ulangan pasal 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini perkataan orang yang sombong dan songong, ya kan? Aku sampai begini ini karena aku usaha sendiri, tanpa bantuan orang lain. Mungkinkah saudara bisa berhasil tanpa orang lain dengan usahamu sendiri? Faktanya, ya, orang menjadi berhasil, ya, punya pekerjaan, dagangannya laku, punya customer, punya nasabah karena berhubungan dengan orang lain, saudaraku. Jadi jangan menganggap bahwa semuanya itu usahamu sendiri. Saya lanjutkan, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhanlah yang memberikan saudara dan saya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Berkat kekayaan yang kita terima itu untuk meneguhkan perjanjian bahwa Tuhan pernah berjanji, bersumpah dengan mengikat perjanjian dengan, ya, bapak-bapak yang ada, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab sebagai sumber, ya, itu dikatakan kekal sampai terjadi sampai hari ini, ya. Bapak-bapak leluhur yang ada di Alkitab, ya, perjanjian dengan Abraham sehingga akan menurunkan Mesias, itu pasti digenapi dan tergenapi. Saudaraku yang dikasih, ya, pernah mengalami juga Bu Wiwin, ya, saat susah, atau mungkin ada orang yang mau pinjam uang, gak dikasih marah-marah ya Bu Wiwin, ya. Ya kan, malah diungkit-ungkit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga itu pun karunia Allah. Ya. Karunia Allah semua semata-mata karena berkat kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Allah. Oh, bahkan nyumpahin, ya. Nggak ditolong nyumpahin, nggak dikasih duit nyumpahin, maki-maki. Simpan aja dalam hati bahwa pernah disumpahin orang, Bu Wiwin. Tetap bisa bersyukur bahwa Tuhan masih berikan kekuatan untuk dapat menerima sumpah serapah itu. Seperti lagunya
caci maki saja diriku. Lagunya siapa itu ya? Ya. Orang yang dapat mentertawakan dirinya sendiri adalah orang yang sanggup bertahan dalam penderitaan. Bahkan ketika dicaci maki sama orang lain, disumpah serapah sama orang lain, dia masih tetap bisa tertawa. Hebat, luar biasa. Ya kan? Karena suatu saat orang tersebut akan membutuhkan saudara dan saya. Bersyukurlah kalau sudah disumpahin, diserapain, dicaci maki, bahwa orang tersebut suatu ketika akan butuh saudara. Percayalah. Sekali lagi, Hosea 2 ayat 8, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, perak, dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, mau diapakan berkat itu? Untuk kemuliaan Tuhan atau justru menjadi berhala dalam kehidupan kita? Waduh, mobilku, emasku, kalungku, gelangku menjadi kebanggaan. Ingat saudara, di surga itu lantainya dari emas, sementara lantai yang diinjak-injak itu hari ini kita bangga-banggakan, kita pakaikan di kalung, ya kan? Nggak salah sih. Cuma hari-hari ini saudaraku, ketika musim seperti ini sudah ada kejadian-kejadian bahwa orang mati karena apa? Memakai perhiasan yang terlalu berlebihan sehingga membuat orang melakukan kejahatan, ya. Karena kalungnya terlalu gede saudaraku, rantai yang ada di kalungnya ini sehingga susah untuk ditariknya, maka dipakai celurit untuk memutus kalungnya. Dan bahkan orang yang dirampas itu meninggal, luka-luka di lehernya. Bukan berarti tidak boleh memakainya, tapi kapan waktu memakainya saudara harus tepat dan bijak. Jangan ke pasar ya pakai kalung emas yang gede rantai. Bahaya saudaraku, mencelakakan diri sendiri. Ya. Orang lain juga tahu kalau saudara punya kalung emas, ya. Tapi kapan waktu makainya? Ya, tempat-tempat tertentu lah, tidak hari-hari saudara pakai. Itu hanya saran sih kalau mau selamat. Hari-hari ini orang itu mata gelap, susah. Nyari kerjaan yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya. Bahkan banyak cara untuk melakukan kejahatan sehingga untuk dapat mengisi perutnya saudaraku yang di hari-hari ini begitu bahaya. Ya. Masalahnya sederhana. Orang mengabaikan Tuhan dan lupa bahwa Dia adalah sumber sejati kehidupan mereka. Masalahnya sederhana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika seseorang mulai mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, dan dia meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak mempercayai Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Ya, orang mengabaikan Tuhan dan lupa bahwa Dia adalah sumber pertolongan, sumber berkat itu. Kalau gajimu belum naik-naik, percayalah Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanmu. Bahkan Tuhan sanggup memberikan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan dalam kehidupan saudara. Berkat yang tidak dinyana-nyana itu Tuhan sanggup perintahkan mendatangi saudara. Walaupun gaji saudara tetap, tapi ketika engkau percaya sumber berkat, sumber kekayaan itu adalah Tuhan, ya, maka saudara akan menikmatinya. Ya. Bukan mencari Tuhan untuk supaya kaya. Tidak perlu saudara menginginkan menjadi orang kaya, mencari Tuhan. Itu sama dengan pesugihan. Dan ke Gunung Kawi supaya bisa jadi orang kaya, ke Gunung Kemukus supaya bisa jadi orang kaya, ya, mengorbankan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya.
Mengejar dan memelihara hubungan yang bermanfaat adalah informasi penting. Mengapa? Karena hanya ketika saudara mengenali Tuhan sebagai sumber dari semua berkat, maka saudara akan berkeyakinan memelihara hubungan saudara dengan Tuhan. Jadi, hubungan kita dengan Tuhan semakin dipererat, ya. Berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan bisa di mana-mana tempat. Bukan berarti ketika bisa di mana-mana tempat saudara meninggalkan tempat ibadah. Ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, bisa berdoa di mana saja. Bisa ngobrol dengan Tuhan kapan saja. Ya kan? Ketika kita tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat itu, maka kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, hidupnya penuh dengan pertolongan. Orang yang mau mendekat kepada Tuhan, hidupnya dikawal oleh para malaikat Tuhan. Ya kan? Ketika saudara mengejar Tuhan, menabur dengan murah hati di dalam kerajaannya dan mengharapkan Dia memenuhi kebutuhan saudara, maka saudara akan menerima apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kejarlah apa yang patut saudara kejar, ya kan? Kejarlah siapa yang dapat Anda kejar. Jika saudara mengejar Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lari meninggalkan kita. Tapi kalau saudara mengejar manusia yang saudara andalkan, manusia itu bisa lari daripada saudara. Kenapa? Merasa dibutuhkan. Nah, tapi kalau Tuhan kita kejar, ya, justru Dia akan mendekat. Mendekatlah maka aku akan mendekat, kata Tuhan. Jadi, kalau kita mau mengejar Tuhan, Tuhan justru di situ membalas semakin dekat dengan kita. Tapi kalau kita mengejar orang, mengandalkan orang, maka orang itu bisa meninggalkan kita. Kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita bisa tersinggung, ya, kita bisa minder, ya kan? Karena kita mengejar manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan yang dapat dipercayai. Mari kita sama-sama, dalam kesusahanmu Tuhan mengerti, dalam kesulitanmu Tuhan mengerti, dalam kegundah gulanamu Tuhan mengerti, ya. Dalam kegelisahan hatimu Tuhan mengerti, dalam kekhawatiranmu Tuhan mengerti, ya. Dalam kekecewaanmu Tuhan mengerti. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Jika saudara sepakat dengan saya, katakan amin. Tuhan mengerti segala kesusahan. Firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Serahkan kepada Tuhan, tetap berusaha tiap-tiap hari. Jangan kesusahan sehari cukuplah sehari, saudara tidak melakukan apa-apa. Tetap lakukan bagianmu, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya, memberkati hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah nama Tuhan.
Saudara yang percaya, katakan amin. Wah, Mbak Fevi nongol juga ya. Percayalah Mbak Fevi, kesusahanmu itu ada masa kedaluarsanya, ya kan? Ada masa berakhirnya. Apa yang kamu gumulkan Tuhan sanggup tolong. Siapapun saudara hari ini yang percaya dalam kesusahannya, kesulitannya, Tuhan sanggup menolongnya. Jangan mengandalkan manusia walaupun ada di depan mata, tapi carilah Tuhan dahulu supaya Tuhan yang menyuruh manusia untuk memberkati, ya. Tuhan memberkati hidupmu melalui orang-orang di sekeliling, bahkan orang-orang yang jauh di luar sana sanggup Tuhan perintahkan memberkati hidupmu. Jadi Tuhan memberkati juga melalui manusia. Tapi jangan mengandalkan manusia, karena fokusnya kita adalah mencari Tuhan. Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Saya berdoa semuanya sehat, bersukacita, semangat, bahagia. Dalam berkat nama Yesus berdoa untuk Bu Fevi, Bu Wiwin, ya, Bu Yuli, Pak Musi, Bu Anggra, ya, Tante Lastri, Pak Victor, dan siapapun saudara yang sudah bergabung. Kiranya berkat kesehatan menjadi bagianmu, berkat penghiburan sukacita engkau nikmati, penyediaan Tuhan cukup bagimu, bahkan dikatakan overflow. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Jumpa lagi di waktu yang sama minggu depan. Shalom, shalom. Haleluya.